Sidik and Friends. Wow. Take a look at that. Actually, boleh saya pegang satu nggak? Boleh. Nah, karena ini yang menarik sebenarnya. Wow. Gitarnya tipis banget kayak body aku. Ya, tipis banget loh. Ya, dilihat dari sini tapi ya. Ini gitar loh. Gitar. Ini gitar. Oke, nah mungkin saya miringin gini supaya kelihatan ya. Nah ini gitar. Ini paling berapa? 1 cm? 8 mm. 8 mm, it's not even 1 cm ya? Yes. Wow, ini 8 mm. Bisa dilihat dan ini kita pasangin clip on karena supaya suaranya keluar. Tapi basicnya kalau nggak ada ini pun tetap bunyi ya? Tetap bunyi. So this is not electric guitar. Bukan. Ini Klasik gitar. akustik elektrik. Akustik elektrik, Ya, jadi betul. bisa jadi elektrik tapi Betul. dimainkan biasa pun. Masih bunyi. Nah, coba. Ini kan sekarang nggak pakai listrik kan? Ya. Tadi kan? Oke, wow. Keren banget. Ini tuh mas gitar tertipis di dunia ya? Ya, gitar akustik tertipis di dunia. Oh gitu. Jadi, oke, mungkin yang belum tahu ya bahwa ini gitar ini adalah tadi udah dibahas sama Cika, ini adalah gitar Assumably Now, ini adalah gitar tertipis di dunia ya. Ya. Dan ini adalah buatan orang Indonesia. Ya, ini adalah buatan dia. Dia orang Indonesia. Berarti buatan Indonesia. Bener ya logikanya ya? Betul. Bener ya? Ya. Betul. Jadi buatan Indonesia ini. Nah, ini gitar akustik tertipis di dunia. Jadi artinya di tempat lain belum ada. Dan kalau tempat lain ada, artinya mereka harus beli dari Indonesia. Dan ini sudah ada dari kapan, Mas? Ini untuk gitar ini nanti 14 November itu baru 1 tahun umurnya. Baru 1 tahun? Ya. So basically sudah setahun. 1 tahun, betul. Sudah 1 tahun. Nah, jadi ternyata bukan hanya TV ya. TV itu kan sekarang makin lama makin tipis ya. Kalau TV zaman dulu tuh kan gemuk-gemuk gitu ya. Ya. Ada tabungnya. Kalau sekarang kan TV sudah LED, LCD itu udah tipis-tipis gitu. Teknologi itu makin tipis. Tapi gitar akustik tuh dari dulu saya lihat dari dulu bentuknya begitu aja gitu. Karena mereka butuh rongga untuk mengeluarkan membran suaranya. Ya, betul. Basicnya itu kan. Ya. Jadi akhirnya tidak ada perkembangan dari gitar. Betul. But now we come up with this very tiny, teeny, slimy, whatever me, thin guitar. Yes. That's amazing. Thank you. Gitarnya kurus. Jadi saya sebetulnya bikin gitar dari 16 tahun yang lalu. Bikin gitar dari 16 Ya. tahun yang lalu. Tadinya hobi, tapi sebetulnya basicnya saya akademisi sebetulnya. Apa? Akademisi sebetulnya. Akademisi. Ya, tapi untuk gitar ini baru 1 tahun terakhir ini. Tapi reaksinya orang-orang animonya luar biasa ternyata. Iya, dan maksudnya begini, maksudnya berarti kalau ada orang lain di dunia, ini sudah dipatenkan toh? Sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Ya, betul. Oke. Nah, tapi kalau sudah 1 tahun, nih mungkin pertanyaan saya, kalau sudah 1 tahun, tapi jarang sekali saya lihat ada penyanyi atau pemain musik yang menggunakan gitar tipis ini. Ya. So I assume karena kualitas suaranya juga ini bagus banget, bahkan bisa mengalahkan yang akustik biasa mungkin ya. Ya, ini saya nggak nyangka juga ternyata kecepatan dia dikenal orang lebih cepat dibandingkan dia ketemu sama musisi-musisi gitu sekarang Ya. ini. Gitu. Ya, jadi I assume bahwa gitar ini harganya mahal sekali sampai musisi nggak mampu beli. Nggak juga. Berapa harganya satu? Jadi untuk No, sekarang itu berapa harganya satu? 3,8 mulai dari 3,8 juta. Sampai ini berapa ini? Kalau yang itu 4,6. 4,6 juta. Betul. Oke, yang paling mahal Untuk saat ini 5,3. 5,3 juta. Oke. Lalu kenapa musisinya tidak banyak yang pakai? Karena selama kita baru mengenalkan online kemarin itu, gitar ini terlalu sibuk untuk kesana kemari sampai akhirnya kita
kesulitan cari waktu untuk ketemu musisinya langsung gitu. Oh. Oke. Oke, explain me. Saya nggak ngerti apapun tentang gitar. Wah, ya saya tahu bahwa dia keluar suara dari senarnya karena ada tegangan, tekanan dan sebagainya. Tapi logikanya gitar bersuara kan karena rongga yang dibuat. Jadi there's hollow points create sounds. Yes. Without this, how? Jadi ini kita mengembangkan gitar setipis ini tuh di dalamnya tuh ada yang kita namanya teknologi micro chamber sebetulnya. Jadi dalamnya ini masih berongga. Ini masih berongga? Masih berongga. Jadi sebetulnya dia bisa bersuara walaupun tidak di plug itu, dia masih ada vibrasi dari si top dengan si backnya gitu. Jadi sebetulnya ini ada dalamnya itu ada rongganya juga. Gitu. Ya tapi kan kalau rongganya kecil suaranya tidak bagus harusnya. Dan kita ditambah lagi sama konstruksi yang neck through ini. Jadi sustainnya itu jadi semakin besar ya, gitu. Oke, dan jadi mengandalkan dari gitaran itu suaranya bisa sampai ke. Anda menemukan ini dari coba gagal. Iya tentunya. Berapa kali? Wah, countless ya. Countless. Iya. Countless. Thousands of times. Nggak nyampe sih. Berarti ini artificial. Itu untuk kosmetik. Jadi sengaja saya tuh waktu ngedesain ini nggak pengen ngeganggu tampilan orang sampai ngelihat ini tuh udah cukup dengan tipisnya aja orang udah terganggu sebenarnya. Ya. Jadi saya nggak mau ngeganggu yang lain-lain gitu. Ya, jadi ada feel-nya bahwa you still playing a guitar. Yes, indeed. Ya. Wow, this is amazing. Ini kayunya khusus nggak mas? Ya, kalau kayunya ini kita semua pakai kayu solid ya, kecuali untuk seri-seri sera kita bilangnya. Jadi kita selama ini bikin 2 tipe, yaitu sera, yang ini yang saya pegang, dengan yang Mas Dedi pegang itu Salamina series. Bedanya itu yang Salamina itu semuanya all solid wood. Jadi kayu yang ditipiskan, jadi bukan kayak triplex atau apa gitu. Ya, jadi, bukan hancuran ya? Ya, bukan. Jadi ini kayunya itu kita pakai material yang terbaik yang bisa kita dapat di sini gitu dan di luar gitu. Yang bahannya itu sama-sama digunakan untuk gitar akustik yang high end gitu misalnya gitu. Bedanya ini sama itu? Kalau yang ini kebetulan dia nggak ada rongganya kalau yang ini. Ini jadi seri yang paling bawahnya lah. Gitu. Kalau nggak ada rongganya bunyinya dari mana? Bunyinya tetap dari, jadi kita kalau misalnya nggak di-plug dia tetap ada getarannya dari sini aja sih ngandelin ini. Tapi kalau misalnya yang ada micro chamber itu dia suaranya lebih natural, lebih woody. So this is better? Yes. Okay, play this. Okay. Sorry. Stop show off, udah. Nah, kita dengerin Sika main dulu ya. Kita terangkanlah. Pada 5.000-an, Pak. Iya ya, ini suaranya lebih dari gede. mana main aja Iya, kagak. ini Pak. Ini. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bila tuh suaranya Coba yang kelihatan ini. saya. Coba yang ini nyanyi coba. Pakai yang ini yang lebih mahal nih. Yang ini berapa harga? Kalau yang ini 4,6. Untuk 4,6. kita sekarang lagi ada intro price, jadi kita belum rilis resmi. Mas, ini kalau misalkan senarnya putus atau misalkan ada kenapa-napa, itu belinya sama gitar yang biasa juga atau khusus? Ini semuanya pakai senar gitar biasa aja. Oh, jadi kalau cuman bedanya ini tipis gitu aja. Oh, gitu. Jadi untuk musisi yang mobilitasnya tinggi gitu ya, atau misalnya more simple ya. Ya. Untuk main di apartemen kayak gitu-gitu. Iya, karena apartemen kecil gitu maksud lo ya. Enggak.
Tapi Anda ini sebenarnya apa profesinya? Guru, dosen, atau apa? Saya sebetulnya akademisi. Saya 2 tahun terakhir kemarin jadi dosen tata boga. What? Ya. Masak? Masak? Bisa? Bisa. Masak air? Ayo. Biar matang? Serius? Ya. Jadi, lalu ini gimana ceritanya dari dosen tata boga yang you create this? Jadi sebetulnya hobi saya 2 ya. Hobi saya tuh ya gitar dengan masak. Kalau gitar itu nurun dari ayah saya sebetulnya. Dia orang yang sangat kreatif dan dulu waktu kecil tuh saya ngelihat dia bisa bikin gitar dari material-material bekas gitu. Oke. Nah, ibu saya dia hobinya masak. Jadi sampai gede tuh akhirnya ya saya jadi kebawa-kebawa gitu. Ya. Ya untuk bikin Nah, you're bangga juga. successful now. Thank you. Congratulations ya, luar biasa sekali. Ya baik. Saya break dulu karena setelah ini kita akan mengundang seorang musisi profesional yang senior untuk mencoba gitarnya dan menilai gitar tersebut ya. Tapi setelah satu ini, ya mana-mana tetap di Hitam Putih. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Ya kita kembali lagi, kita akan bahas gitar unik ini. Jika ada fakta-fakta yang mau dibacakan kah? Ada, Pak. Jadi, belum lama ini diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan gitarnya. Ya. Dan dicobain sama Pak Presiden. Betul. Kapan itu? Jadi waktu peringatan Sumpah Pemuda kemarin. Jadi kebetulan saya beruntung bersama pemuda-pemuda se-Indonesia yang lainnya gitu ya. Bisa ikut di dalam perayaan di Istana Negara kemarin itu. Oh ini fotonya ya? Ya. Tadi ya, oke. Itu gitar yang ini bukan ya? Ya, betul yang itu. Oh, oke. Terus kata Pak Presiden apa? Main aja sih, main terus Bisa ya. main gitar? Bisa ternyata. Lagu apa? Kalau lagunya kurang hafal ya saya. Oke. Terus komen apa? Ya bagus katanya dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi contoh untuk anak muda yang lainnya juga gitu untuk mengembangkan diri di bidang mereka masing-masing gitu. Ya. Ini didukung tidak sama pemerintah? Oh mungkin sangat. Jadi waktu kita pameran dari yang mulai dari yang di Amerika dengan yang terakhir di Milan itu, ini difasilitasi oleh Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Ya. Jadi waktu itu ceritanya Pak Joshua Simanjuntak sendiri yang menghubungi saya langsung dan dia meyakinkan saya untuk ayo dong ini waktunya untuk produknya dikenal sama luar gitu karena ya ini bisa jadi produk unggulan Indonesia gitu di instrumen gitu di bidang instrumen musik gitu ya dan akhirnya beliau meyakinkan saya akhirnya waktu ke Amerika itu pertama kalinya Bekraf bawa gitar ini dan animonya luar biasa juga dari sana gitu. Udah terjual berapa sih ini? Ya, sebetulnya sekarang itu kita masih pre-order ya. Jadi pre-order batch kedua. Jadi belum ada yang punya? Sebetulnya belum ya, belum secara resmi gitu. Jadi rencananya kita baru mau launching itu mungkin selambatnya di Januari tahun depan gitu. Meskipun belum launching, tapi ada rencana untuk melakukan pameran di luar negeri. Kalau pamerannya sebetulnya udah. Oh udah? Ya, belum pamerannya rencana. udah. Yang tadi itu? Ya, jadi kita sekarang target selanjutnya itu justru untuk penetrasi langsung pasar ke luar gitu ya. Cari distributor dan reseller untuk keluar gitu. Namanya apa ini? Ini namanya Animo Essential Guitar. Animo Essential Guitar, oke. Dan kalau ini satu saat menarik kan akhirnya akan semua produser gitar membuat seperti ini gimana kan? Ini baru pertama gitu ya. Baru pertama itu Essential Guitar tipe 1 tapi adiknya itu udah banyak sebetulnya. Jadi saya yakin cara terbaik untuk
karena di zaman sekarang ini sepertinya kopi mengkopi itu udah keniscayaan gitu. Kita akan sulit untuk Membendung itu misalnya, apalagi kalau misalnya datangnya dari luar. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita menyiapkan karya-karya selanjutnya sampai orang itu tahu gitu. Jadi ini akan dengan sendirinya dilindungi oleh masyarakat gitu. Gitu sih. Ya. Still yang original lah lebih baik ya. Gitu. Sekarang kita akan mengundang salah satu gitaris kenamaan Indonesia untuk mencoba gitarnya yang tertipis ini ya. Langsung saja kita undang ini dia, Mas Piu. Halo. Mas Piu, tadi masih ada kan? Masih. Saya dari board ya? Iya, kok tahu? Tadi kan udah ngobrol. Ya udahlah, tadi kan udah ngobrol juga kan. Apa nih? Gitar tertipis di dunia, buatan Indonesia. So what do you think? Ini yang saya pertanyaan pertama adalah kenapa kok setipis ini? Ya. Karena kalau gitar memang harus ada, at least harus ada hollow body-nya kan ya. Jadi ini memang terinspirasinya sebetulnya dari perkembangan desain saat ini gitu. Nah, kalau misalnya kita amati perkembangan desain sekarang tuh lebih minimalis, lebih tapi yang diambil itu esensinya gitu. Jadi setelah saya pelajari dari dulu sampai sekarang itu gitar itu esensinya tuh ini gitu. Kalau misalnya zaman dulu belum ada teknologi gitu ya, dia memerlukan ruang untuk menghasilkan suara. Nah, ruang itu yang akhirnya saya hilangkan. Ganti semua sama piezo ya? Ya, betul. Oke. Ya. Piezonya ini juga ini apa namanya? Kita rakit sendiri. Rakit sendiri juga. Mas Piu dicoba langsung. Oke, boleh ya? Boleh. Aku mengenal di kau tak cukup lama, sebaru usiaku, namun begitu banyak belajar yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Okay. I have a question, Mas Piu. Will you change your guitar with this? Mungkin aja bisa. Mungkin aja. Karena seperti yang dia bilang tadi, esensi gitarnya udah apa namanya, udah ditemukan di sini. Jadi buat saya sih ini enak banget kalau mau traveling atau mau tour segala macam. Kalau pesawat mungkin kita takut bagasi karena nanti bisa dilempar-lempar. Kita taruh aja di cabin karena enteng. Apalagi nanti kalau ini bisa dilipat. Ya, versi 1.1-nya bisa dilipat nanti. Kita sebetulnya udah sempat bikin sih prototype. Oh ya? Oh ya, beneran di sini. Ya. Wow. Ya. Lalu? Kita masih bikin prototype. Jadi waktu itu saya sempat bekerja sama mengembangkan untuk gitar lipatnya dengan mahasiswa desain ya, salah satu mahasiswa desain di perguruan tinggi di Bandung gitu ya, dan prototipenya sudah ada. Oke, tapi belum diproduksi ya? Ya, jadi adik-adiknya masih banyak gitu, dan akan berkembang nanti mungkin ada versi junior, ada versi masih ada turunannya ya. Betul. Anyway, Mas Piu, ada kurangnya kah? Kalau saya sih memang karena belum terbiasa dengan gitar setipis ini ya, jadi mungkin agak sedikit, kalau aku ngeliat ini agak sedikit berat ke belakang. Dalam artian karena necknya masih lebih berat daripada body. Dan itu kalau bisa ini lebih mungkin bisa dibuat lebih mungkin karbon kali, bahannya karbon. Ya, jadi ini sebetulnya
Ringan. Prototype jadi yang Mas Piu pegang ini. Jadi untuk pengembangannya itu yang sekarang itu kita memang memasukkan unsur carbon fiber. Jadi improvementnya itu yang pada saat yang sekarang pre-order itu sekarang udah pakai itu semua. Pakai karbon. Jadi masalah-masalah yang muncul di yang tipe pertama ini udah kita bikin improvementnya gitu. Gitu. Tapi benar kan? Saya juga. Betul, karena emang lebih apa? Akhirnya jadi balance. Tapi apakah balance itu mengganggu Anda? Pasti, otomatis ya. Karena otomatis beban ininya kita ada di yang sebelah kiri. Tapi Rhoma Irama mainnya ke bawah, nggak apa-apa. Tadinya ke atas. Ya kan? Ke bawah, ke atas. Ya kan saya mah logika aja, karena dia mainnya ke bawah gitu. Oke, good. Luar biasa. Mas Piu nih sekarang kita ke Mas Piu-nya ya. Kan ditanya udah. Lagi ada project apa nih Mas Piu? Project kita baru aja reborn, padi reborn. Jadi kita memang buat apa ya? Buat sebuah campaign juga karena udah 7 tahun padi nggak sama-sama, nggak bikin album, nggak konser bareng, nggak ketemu juga. Jadi kemarin tanggal 10 November kemarin kita launch untuk Padi Reborn. Dan sebelumnya kita buat pre-campaign, jadi kita buat mungkin ada yang udah lihat nanti sebuah jalan.
Terima kasih Beat and Friends. Wow. Take a look at that. Actually, boleh saya pegang satu nggak? Boleh. Nah, karena ini yang menarik sebenarnya. Wow. Gitarnya tipis banget kayak body aku. Ya, tipis banget loh. Ya dilihat dari sini tapi ya. Ini gitar loh. Gitar. Ini gitar. Oke, nah mungkin saya miringin gini supaya kelihatan ya. Nah ini gitar. Ini paling berapa? 1 cm? 8 mm. 8 mm, it's not even 1 cm ya? Yes. Wow, ini 8 mm, bisa dilihat dan ini kita pasangin clip on karena supaya suaranya keluar, tapi basicnya kalau nggak ada ini pun tetap bunyi ya? Tetap bunyi. So this is not electric guitar. Bukan. Ini Klasik gitar. akustik elektrik. Akustik elektrik, Ya, jadi betul. bisa jadi elektrik tapi Betul. dimainkan biasa pun. Masih bunyi. Nah, coba. Ini kan sekarang nggak pakai listrik kan? Ya. Tadi kan? Oke, wow. Keren banget. Jadi satu album ya? Iya. Ya deh itu aja. Sampai jam 6 sore. Itu ya, coba. Kebanyakan yang enggak. Tadi apa saya ngomong apa tadi katanya? Saksikan Hitam Saksikan Hitam Putih. Putih. Senin sampai Jumat jam 6 sore. Senin sampai Jumat jam 6 sore hanya di Trans 7. Ini lagi buat nih ya, masuk ke Google Translate-nya. Ini rubah jadi bahasa apa ini? Sepertinya sih Jepang. Jepang lagi. Oke, Jepang. Hotodoko. Ito. Ini. Saksikan Hitam Putih Senin sampai Jumat Acara. jam 6 sore hanya di Trans 7. 作詞館アカラハイタムプティスに3倍10マットジャム6ソーレハニャ DI トランス7 Nah, oke, kayaknya ini harus diganti. Kalau punya pacar cewek Jepang ngomong gitu gua gampar. Lalu dirubah jadi Oke. oh dia mikir dulu. Oke, aku coba kompos dulu ya. Ya. Nah, Doraemon nih, Nobita nih. Hehehe. Oh dia lagi kompos jadi suaranya tuh jadi gini, suaranya dipecah-pecah ya. Perkataannya dipecah-pecah, lalu ada yang dipanjangin dikit, dipendekin dikit. Iya, gitu ya. that's right. Jadi supaya nadanya tuh masuk dengan yang ada di otak dia. Jadi dia mikirnya, oh ini kayaknya nadanya bisa kayak gini liriknya gitu. Nah itu disesuaikan dengan each spoken words-nya in Japanese. Lalu dikompos jadi satu, dimasukin lagu sama dia, dan jadinya seperti apa nanti. Sudah nih Mas Dedi. Oke? Oke nih. Oke. Kita dengarkan. 作詞館アカラハイタムプティスに3倍10マットジャム EMAM ソーレハニャ DI トランスタワ Kayak orang diare ya. Ih, lagi. Ngomong apa ya? Ada yang mau ngomong apa? Lagi. Aku wanita paling cantik di dunia ini, gitu. Itu udah bernada lu ngomong. Kamu ngomong jadi kita bernada. Kamu kan ngomongnya harusnya biasa. Sebenarnya gini nih Mas Dedi, aku udah siapin sih sebenarnya satu beat karena aku diundang si Hitam Putih nih. Aku jadi kepikiran liriknya itu dari situ. Aku buat Yesterday Afternoon, Creative Team Called Me. Yesterday afternoon,
creative team called me. Iya, jadi aku ditelepon sama kreatif timnya Hitam Putih kan. Aku langsung type deh di Google. Aku udah siapin nih buat Hitam Putih nih, spesial aku udah buatin. Oke, why don't you just Ini kisah nyata ya. Iya. Yesterday afternoon, Creative Hitam Putih called me in Japanese. Iya. In Japanese, oke. Dan dibuat lagu ya. Maksudnya waktu dia telepon lu rekam? Yesterday afternoon, creative team called me. 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 Yesterday Pendek. Iya. Wow, okay, that's amazing. I think you can. I think it's just a beginning ya of a new journey ya. Kita tunggu sampai kamu keluar dari kantor, berhenti kerja, bikin yang beginian. I think it's more fun loh ya. It's more fun kan ya kan? Iya, untuk pertama sih. Enak kan? Siapa tahu gitu ya. Oke, kita break dulu, kita lanjut lagi setelah satu ini ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi kalau buat tahu dari sisi seni ya, itu sekarang udah nggak ada batasannya, nggak harus bagaimana pakemnya, harus do re mi fa sol la si do, bisa nggak harus berurutan seperti itu, nggak. Oke, ini keren banget ya, keren banget. Jadi nextnya apa? Collab sama Eka Gustiwana gitu, gimana? Ya, mau banget sih. Mau banget? Mau banget sih. Ntar gue kenalin lah ya. Oh, sama Eka, siap, ya. siap. Ya. Terus ngapain lagi? Terus ngapain? Abis ini ngapain? Produksi lagi sih yang kayak gini. Dan cari-cari ide baru juga sih. Kayak mungkin bukan Google Translate lagi. Ya. Atau random orang bicara, aku ambil, aku sampling, aku chop deh. Aku buat menjadi beat. Oke, Mas Bio gimana ngelihat bahwa lu kan udah tua ya? Nah, terus Tampangnya muda dong. apa? Tampangnya muda. Oh ya, Lu nggak bisa di. Wah, Nggak ya. bisa lah. Lu gak membohongi diri sendiri ya? Menyenangkan diri diri sendiri. Tapi gimana ngelihat? I think it's a new generation ya. Kalau kita lupakan yang negatif, they are positive for sure. Ya. Gimana ngelihat mereka yang kreativitas dan bisa berkarya? Mungkin zaman lu dulu belum mikir kayak begini. Gitu, Susah banget, mikirnya udah susah. Karena masih analog kan. Ya. Masih analog, 80-an tuh masih analog. Dan sekarang semua udah dimudahkan. Jadi kalau buat tahu dari sisi seni ya, itu sekarang udah nggak ada batasannya. Nggak harus bagaimana pakemnya, harus do re mi fa sol la si do, bisa nggak harus berurutan seperti itu, nggak. Jadi semua terserah mereka mau bikin karya apa aja. Dari Google Translate dia bisa bikin musik. Kalau orang suka, kenapa? Gitu. Kita nggak perlu harus itu bukan apa karya musik atau enggak. Tetap orang masih bisa nikmatin ya. Era sekarang seperti, dan kita harus bisa menerima itu. Nggak boleh kecil hati. Iya, iya. Merasa tua gitu maksudnya kan? Iya. Siapa ya? Siapa? Nggak boleh against ya. Kita justru harus Nggak boleh ya. Nggak harus boleh masuk di against. sana. Against teknologi nggak boleh juga. Ya betul. Oke, kalau gitar nih gimana nextnya, mau kemana lagi? Mungkin bikin piano 1 senti gitu? Ya, jadi nanti dari si body tipis ini kita kembangin ke instrumen petik yang lain sebetulnya. Jadi ada nanti mungkin esensial violin, terus esensial yang lain-lain, dan Yang knockdown tadi ya? ya gitar yang lipat juga mungkin. Dan sekarang kita lagi kerjasama juga. Waktu kemarin di Amerika itu saya kebetulan ketemu sama produsen software asal Bandung juga, namanya Kuasa. Jadi nanti itu pengembangannya ini akan ada akustik modelingnya gitu. Jadi kita lagi siapin itu sih. Oke. Sekarang itu. Oke, sukses terus ya. Mudah-mudahan jalan terus dan luar biasa bawa nama Indonesia juga ya. Terima kasih semuanya udah hadir di Hitam Putih ya. Keren semuanya.
Saya tahu Hani sebagai seorang YouTuber dan kebetulan baru saja kemarin tuh saya upload di YouTube. Saya bicara selama kurang lebih 10 menit. Judulnya adalah YouTuber Kampret. Itu judulnya. Jadi Anda cari aja judulnya YouTuber Kampret. Di sana saya bicara tentang pola anak-anak YouTuber atau pola anak-anak yang ingin berhasil di zaman now. Jadi mereka itu bermimpi untuk sukses, bermimpi untuk bisa berhasil, dan cita-citanya adalah terkenal. Cita-citanya adalah punya uang banyak, jadi kaya, jadi dipuja-puja orang karena bikin YouTube. Atau karena berkarya, anggap saja karyanya apa saja. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka bikin, suruh teman-temannya subscribe, dapatlah 30 orang gitu ya. Minggu depan tinggal 25 karena musuhan dengan yang 5-nya habis itu. Dan akhirnya mereka terus buat sambil mereka stres kenapa mereka nggak terkenal, kenapa mereka nggak sukses. Bahkan ada yang gila lama-lama. Ya, check it on my YouTube. Tapi inti dari pembicaraan saya di sana adalah saya menyindir tentang orang-orang yang membuat sesuatu dengan tujuan akhir terkenal, banyak uang, kaya, sukses. Is it wrong? No, nggak salah sebenarnya. Ingin berkarya seperti itu karena saya ingin bisa sukses, bisa kaya, nggak salah. Tapi yang salah adalah esensi di awalnya. Karena saya melihat banyak sekali, kalau saya ambil contoh YouTuber atau musisi, banyak sekali yang gagal karena hal tersebut. Karena ketika mereka mulai masuk ke bisnis tersebut, mereka berpikir saya harus terkenal, saya harus kaya. And that's not the art. Because art doesn't even know what money is. Seni, karya tidak mengenal apa yang namanya uang. Hari ini saya tahu dia sudah bikin YouTube selama 1 tahun. And do you know berapa banyak followernya, subscribernya pada saat itu? 300 orang. Hanya 300 orang. And then, karena dia tidak berhenti, dia tidak mikirkan bahwa dia bisa kaya, bisa sukses dari sana. Tapi dia taruh video dia di YouTube karena dia senang berkarya. Jadi dia melupakan itu semua. Jadi dia hanya berkarya. Dia nggak peduli yang nonton berapa banyak. Because he loved doing it. That's the point. He loved doing it. Not because of money. And then one day, just one day, one video hits. Boom. Satu video hit. Boom, 2,6 juta. Bayangkan kalau pada saat itu dia stop. Di satu hari sebelum satu video itu menjadi hits. He will never sit there. He will never know what successful meaning is. Tapi hal itu semua tidak akan terjadi kalau dari awal pikirannya adalah sukses, kaya, terkenal. No. Karena kaya, terkenal, sukses adalah hadiah dari sebuah passion yang dilakukan terus-menerus tanpa berhenti because you love it. Because success is sometimes not about how great you are. Sometimes it's about how do you love doing it. Inilah hitam putih.